Inilah base camp utama yang dapat dilukiskan sebagai kehidupan inti dari proyek Cirata dan merupakan basis utama bagi para insinyur yang bertanggung jawab atas berbagai aspek proyek ini. Proyek PLTA memerlukan berbagai jenis keahlian teknik tingkat tinggi. Berbagai masalah dan persoalan dipelajari dengan teliti dengan kerjasama Dewan Konsultan yang terdiri dari ahli-ahli terkenal di dunia yang keberadaannya dianjurkan oleh Bank Dunia dan dipilih oleh PLN. Terutama sekali berhubung pembangkit tenaga listriknya harus dibangun di bawah tanah, proyek ini menyangkut berbagai masalah penting, termasuk keperluan membangun sebuah ruangan besar. Sekarang marilah kita tinjau bangunan-bangunan pembangkit tenaga listrik. Ini adalah gambaran lengkap dari bangunan-bangunan bawah tanah yang akan dibangun untuk pembangkit tenaga listrik. Sejumlah terowongan yang menyebar ke berbagai jurusan ini adalah terowongan kerja yang kemudian akan dipergunakan untuk terowongan ventilasi dan jalan untuk mengangkut alat-alat elektromekanik. Ruangan besar di bagian tengah akan digunakan untuk fasilitas-fasilitas pembangkit listrik. Dari seluruh gambar yang terlihat, bagian yang diberi warna menunjukkan tahap pertama yang saat ini sedang dilaksanakan pembangunannya. Sedang yang tidak berwarna adalah pembangunan tahap kedua yang pembangunannya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan listrik di Pulau Jawa. Ini adalah penampang melintang dari suatu ruangan yang sangat penting berupa bangunan bawah tanah. Bentuk ruangan seperti telur ini tingginya 49,5 meter dan lebarnya 35 meter. Luas penampang melintang lebih kurang 1.300 meter persegi yang cukup luas untuk diisi dengan sebuah gedung. Panjang ruangan ini adalah 253 meter dan volumenya adalah 320.000 meter kubik. Ruangan yang digali pada batu di bawah tanah ini adalah salah satu bangunan pembangkit listrik bawah tanah yang terbesar di dunia, ditinjau dari bentang lebar bersihnya. Ruangan ini dibangun jauh di bawah tanah, sehingga sudah barang tentu akan dipengaruhi oleh tekanan yang sangat besar dari batuan di atasnya. Maka dari itu bentuk ruangan ditetapkan sedemikian rupa sehingga pengaruh tekanan batuan tersebut dapat dibatasi hingga sekecil mungkin. Untuk proyek PLTA Cirata dipilih bentuk ruangan yang agak melengkung mirip seperti telur, seperti terlihat pada gambar sebelah kiri. Bentuk cendawan di sebelah kanan adalah merupakan bentuk ruangan yang konvensional. Daerah di mana tegangan bekerja, suatu aspek penting dalam stabilitas struktural dari kedua bentuk tersebut telah diteliti dan dipelajari dalam suatu simulasi dengan mempergunakan komputer. Dalam hal bentuk cendawan, daerah yang dipengaruhi oleh tegangan akan meluas jauh ke dalam tanah, sedangkan pada ruangan berbentuk telur, daerah yang dipengaruhi tegangan terbatas pada suatu daerah yang dangkal hingga kestabilan strukturalnya lebih baik. Karena besarnya manfaat yang diperoleh dari bentuk telur, maka untuk bangunan bawah tanah proyek Cirata ditetapkan menggunakan bentuk ruangan yang melengkung mirip seperti telur tersebut. Untuk membangun ruangan jenis tersebut, pekerjaan penggaliannya dilakukan selangkah demi selangkah, dimulai dari bagian puncak. Suatu sistem penyangga batuan yang bertugas untuk menahan ruangan terhadap pengaruh tekanan batuan merupakan hal yang sangat penting. Dalam tahap terakhir akan diperlukan suatu sistem konstruksi yang dapat menyangga ruangan dengan volume kurang lebih 320.000 meter kubik tanah tersebut. Untuk itu di proyek PLTA Cirata dianut suatu cara baru pembuatan terowongan yang disebut The New
Austrian Tunneling Method atau disingkat NATEM. NATEM adalah suatu cara penggalian terowongan yang rasional yang menggunakan batuan di sekeliling ruangan sebagai bahan penyangga ruangan tersebut. Sebagai tambahan penguat, pada dinding terowongan disemprotkan shotcrete pada permukaan batuan yang baru saja digali, di mana kemudian disusul dengan pemasangan sejumlah rock bolt dan angker prategang pada dinding terowongan. Setelah bagian puncak selesai, penggalian ruangan diteruskan ke arah bawah dengan menggali suatu glory hole. Dengan mempergunakan suatu metode konstruksi yang efektif, batu hasil galian didorong masuk ke dalam glory hole dan setelah jatuh di dasarnya, dimuat ke dalam truk untuk kemudian diangkut dan dibuang ke area pembuangan yang sudah ditentukan. Dengan cara ini, yaitu mengulangi pekerjaan menggali dan menyangga batuan, ruangan bawah tanah dibangun. Kenaikan tekanan batuan yang terjadi akibat adanya rongga ditahan oleh batuan di sekeliling rongga yang telah di-shotcrete dan disatu padukan dengan menggunakan sejumlah besar rock bolt dan angker prategang. Karena NATEM merupakan suatu metode pembangunan rasional yang menggunakan batuan di sekeliling ruangan sebagai penyangga, maka adalah sangat penting untuk secara berkala memantau perubahan tekanan yang terjadi di batuan.